Aku membaptis engkau demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini engkau mati bersama Kristus dan bangkit bersama Yesus Kristus, menjadi pemenang lebih dari pemenang. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom bagi kita semua. Shalom. Tepuk tangan bagi Tuhan di pagi yang indah dan luar biasa ini. Kita boleh berkumpul lagi bersama generasi Yosua Ministry, tentunya semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya sebagaimana firman Tuhan berkata, Allah hadir dan bertata di atas puji-pujian umatnya. Amin. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan. Karena hidup kita adalah penyembahan. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau puji Tuhan kita. Kita mau agungkan Tuhan kita. Sebab dia layak terima pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang setia dan menepati janji-janjinya kepada kita. Katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, mendengar namamu. Ku bersuka
hormat kita kepada Tuhan. Yesusku. Amin. Ini kami anak-anakmu Bapa. Engkau penyelamat bagi setiap kami Tuhan. Engkau kepuji-pujian bagi kami Tuhan. Yes, ini kami Tuhan. Ini iman kami Bapa. Engkaulah penghibur kami Bapa. Nyanyikan ini lagi sambil tepuk tangan, katakan janji dan bersuka. Yeay! Amin. Yes. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Haleluya. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Amin. Mendengar namamu, Ku bersuka. Yeay. Haleluya. atas perbuatan lamanya bukan si Engkau Tuhan. Tiada janji. Tiada janji setia ada padamu. Lebih semangat lagi, sama-sama katakan janji dan bersorak. Yeay.
Tuhan kita. Allah kita luar biasa. Haleluya, sama-sama katakan Isaga. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami tundukkan roh jiwa tubuh kami di bawah kaki Yesus Kristus, agar yang nampak bukan kami lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami tolak setiap pemerintah penguasa, penghulu dunia yang gelap, bahkan roh jahat di udara, tidak berkuasa atas kami semua di tempat ini. Dan kami tolak setiap pikiran menerawang. Kami tundukkan alam sadar kami, alam bawah sadar kami di bawah kaki Yesus Kristus. Bapa, hari ini materaikan kami agar pada saat firman ditabur, pujian penyembahan diangkat, kuasa-Mu, lawatan-Mu hadir menjamah kami satu persatu. Dan kami percaya Tuhan, ada kelepasan di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka karena Yesus Kristus bersama kami. Tuhan, ini kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, setan iblis, engkau tidak berkuasa atas kami semua di tempat ini. Dan semua kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami materaikan ibadah ini hanya untuk menyenangkan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama dengan saya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hamba yang telah membuka dalam doa. Masih kita berdiri. Bapak, walaupun pakai token, berdiri saja, goyang-goyang. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik, sebelum kita masuk memulai ibadah kita, berikan tos kepada teman-teman kita, katakan Happy Sunday. Happy Sunday. Yes, haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita, sebab Dia adalah Allah yang melukis indah, begitu indah, luar biasa. Dia juga yang melukis setiap kita pribadi lepas ini lagi. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan
nyanyi? Oke, mari kita patut bersyukur kepada Allah kita. Kita nyanyikan lagi dengan suara-suara. Masih berdiri Ibu, Bapak, masih berdiri lagi Bapak. Haleluya. Yes. Amin. Tiada tara memudah keluhan rajaku. 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 Kita bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa. Ada diberkati? Haleluya. Baik saudara terkasih, tentu setiap kita punya pengalaman pribadi-pribadi bersama Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini. Kepada teman-teman kami persilakan untuk boleh memberikan kesaksian. Silakan. Ya, mari kita sambut Bapak Sintong. Salam bagi kita semua. Semangat ya. Semangat. Ini saya ada kesaksian ya. Beberapa hari yang lalu ada saudara kita yang OT baru masuk ya. Namanya kalau nggak salah dia ngaku namanya Kumar. Dia keturunan orang India, tapi dia sangat fasih bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Kami ngobrol, dia seorang pengusaha angkutan kontainer ya, dari Tanjung Priok ke beberapa tempat. Nah, waktu perkenalan saya tanya, kamu di blok mana? Di sini pun di tipe 3, lantai 2, di kamar berapa? Enggak ada kamar. Terus, Opung boleh numpang enggak di sini? Saya langsung ingat, di firman Tuhan ada kata-kata harus kita memberikan tumpangan. Padahal di tempat saya itu udah sangat sempit, udah 3 orang, plus barang-barangnya, plus orang-orangnya juga gemuk-gemuk. Saya beratnya 89 kilo, yang lainnya di atas 100. Jadi bisa dibayangkan. Jadi 3 orang kami udah berada di situ. Ditambah lagi dengan Pak Kumar ini beratnya 104 kilo. Waduh, saya bilang, Pak Kumar kondisinya seperti ini, kamu mau tidur di mana? Di mana aja, Pung? Coba kamu di kursi aja deh saya. Dia tidur di kursi. Tidur di kursi, saya juga kasihan lihatnya. Opung, maaf ya Opung, boleh nggak numpang mandi di sini? Boleh aja, mandi aja. Tapi Pak Kumar, ini lemari saya, ada Alkitab di sini, ada buku-buku saya, jangan taruh barang-barang sini. Karena ada tempat sedikit lagi, tempat makanan saya. Ya Opung, ditaruhnya lah sabun di situ. Sabun odol, padahal udah kita kasih tahu bahwa itu tempat saya, dan artinya sabun odol kan harus di kamar mandi. Saya bilang, Pak Kumar ini punya siapa? Maaf Opung, Opung jangan marah, punya saya, pindahin, mulai besok ya, jangan taruh di sini. Besoknya bukannya taruh barang-barang, naruh pakaian kotor, 1 kantong plastik penuh. Saya bilang, kok Pak Kumar naruh lagi sini? Selalu ngomong, maaf ya Pung, jangan marah. Langsung dipindahin. Memang jiwanya sangat goncang. Terus dia mengaku, Opung, saya ini Kristen. Nanti hari Minggu, maksudnya 1 minggu yang lalu, saya mau ke gereja. Kamu tahu gereja kan? Tahu Pung. Udah, kamu gak usah saya ajak, berangkat sendiri. Rupanya hari Minggu kemarin gak ke gereja. Pak Kumar, kenapa kamu gak ke gereja?
Ya Opung, aduh maaf ya Opung, jangan marah. Selalu kata-kata maaf dan jangan marah. Saya ketiduran. Kemudian ada rencana dia mau pasang ring. Di hari Senin dia rencana pasang ring, diurus-urus suratnya, Selasa dia berangkat. Saya bilang, Pak Kumar kamu jam berapa berangkat? Jam 9. Ini udah jam 9 kurang, saya mau ke gereja. Kamu mandi duluan apa saya? Opung aja. Kamu udah mandi? Kamu mandi duluan, kamu kan mau berobat. Opung aja. Padahal dia sudah mandi gitu. Pakaian kotornya masih ada berantakan situ. Bahkan kadang handuknya sendiri. Kita udah taruh jemuran di belakang dekat kamar mandi, ada paku di ruang depan, dilempar 1, 2, 3, nggak nyangkut, nyangkut Opung katanya. Jadi koncang banget jiwanya. Singkat cerita, dia berangkat berobat, ya malamnya itu dia ngehubungin teman saya, kami 3 orang, dia hubungin teman saya, kemudian dia bercanda termasuk ke saya, Opung, kemarin keluarga saya datang, saya cerita, saya punya Opung yang orangnya baik, tapi suka marah. Saya bilang, saya nggak pernah marah sama kamu, saya cuma ngasih tahu bahwa ini bukan tempatnya gitu. Jadi kemudian kamu bilang sebelum kamu pasang ring mau perjamuan kudus, udah diminta anggur dari gereja tapi nggak diminum. Terus anggur kamu mau kemanain ini? Anggur perjamuan kudus. Maaf Opung, jangan marah, saya lupa. Doain saya Opung, katanya. Saya bilang, nggak tahu dari hati yang saya keceplosan ngomong. Kamu nggak usah pulang. Saya akan doakan kamu bukan untuk minta sembuh. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik. Gitu. Besoknya, kalau nggak salah hari Rabu atau Kamis itu, ada berita duka, sorenya beliau sudah dipanggil Tuhan. Pakaiannya masih ada di kamar kami, handuknya. Jadi ya udah. Jadi saya bilang, saya juga berduka, teman-teman saya juga berduka ya. Saya dapat berita ini langsung dari Pak dokter yang dari Polonia ketemu di gereja, dan saya yakini itu sangat valid informasinya. Dan sampai sekarang nggak ada komunikasi lagi, berarti udah benar-benar meninggal. Jadi yang saya sampaikan kepada kita semua, berarti hidup ini sangat singkat ya. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan kita nggak tahu. Sedetik atau besok kita dipanggil, kita nggak tahu. Jadi untuk itu saya pesan ke kita, ya kita harus siap sedia. Kapan Tuhan panggil, kalaupun Tuhan panggil kita harus berada di dalam Tuhan lah gitu. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan, apalagi kita yang di sini. Dijadikan kita menjadi manusia baru. Jangan ulangi lagi manusia lama gitu. Jadi itu aja saya sampaikan. Terima kasih. Kenapa Mas Alek mau nyanyi? Ya, katanya Mas Alek mau nyanyi. Oh lansia mau nyanyi. Oh ya, silakan Mas Alek kalau mau nyanyi maju aja. Ya, kepada lansia. Pak Gatot, silakan Pak. Ya, pokoknya yang udah merata lansia yang kemarin nyanyi maju. Pak Marolop, ya mungkin Mas Alek ini yang paling tertua di sini. Beliau udah siap juga dipanggil nih. Yang bersaksi Pak Sintong, yang nyanyi saya ngomong aja fals. Tapi kita coba buat Tuhan Yesus ya.
Setiap hari puji Tuhan masih hidup. Karena sudah 74, sebentar lagi 75. Puji Tuhan, sehat. Soal dipanggil Tuhan, puji Tuhan siap ya. Yang pasti kita punya keyakinan kalau anytime Tuhan panggil saya ada tempat di sisi Tuhan. Amin, amin. Saya mau sebut nama saya Max Alex Kasenda. Saya 100% Manado, Sulawesi Utara. Mama papa saya Sulawesi Utara. Ada di sini karena opak tapi nggak bertobat jadi masuk penjara. Puji Tuhan, sini saya berjumpa dengan Yesus. Dalam artian ini orang Manado ini rata-rata orang Kristen. Tapi karena Kristen dari kecil, jadi Kristennya KTP. Ini udah 74, untung Tuhan izinkan ke Cipinang 1 hari 2 kali kebaktian. Jadi saya mau cerita bahwa di Cipinang ini saya ketemu Yesus. Haleluya. Happy, I am happy. Sebab kapan saya pulang, saya bersama dengan Tuhan Yesus. Satu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Yesus tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Yesus tolong padaku.
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Yesus tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ku mengerti sekarang, Yesus tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ini siapa duluan ini? Opa duluan ya. Haleluya. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan luar biasa untuk opa-opa kita. Baik, ada Manise, Om Ben Manise? Bikin kesaksian pujian? Ada? Ayo dong. Ayo dong, yang muda-muda. Ayo. Baik, karena tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Saudara terkasih, saya percaya hari-hari boleh kita lalui. Kalau kita ada di gurun kehidupan ini, kita bisa sampai ada sekarang ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan itu sangat baik. Tuhan yang mengiringi kita, Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan, bahkan memberikan penghiburan di setiap situasi kehidupan kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Firman Tuhan hidup dan sangat memberkati. Mari kita fokuskan hati, pikiran dan perasaan kita dengan segenap jiwa. Kita siapkan, kita nikmati firman Tuhan. Haleluya. Seindah pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Tak pernah aku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Oh, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah. Oh, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Sesudah kita bangkit berdiri, saudara terkasih, terkadang ketika kita menjalani kehidupan segala sesuatu sepertinya hampa, tidak berarti, bahkan kekecewaan itu semakin mendalam.
dan sepertinya Tuhan jauh dan tidak perhatikan kita. Tapi melalui pujian ini adalah iman kita bahwa Allah kita adalah Allah yang real dan nyata bagi setiap kita. Siapapun kita, seberat apapun dosa dan kesalahan kita, Tuhan sangat peduli. Tuhan tolong, Tuhan perhatikan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Seindah pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, ya Yesus. Bukan dengan kuatku ku melangkah. Oh, bukan dengan kuatku ku jalan hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah yang menopangku saat ku lemah, saat ku jatuh. Tuhan, bukan dengan kuatku iman kami Bapa, iman kami kepada Engkau Yesus. Bukan dengan kuatku malah kekuatan kami Bapa, Engkau yang memampukan kami Bapa. Bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan angkat tanganmu bagi Tuhan. Dia ada untuk setiap kita saat ini. Dia sangat peduli kepada kita. Ini tangan-tangan kami di hadapan-Mu Bapa. Ini tangan-tangan kami yang menyadari akan kekuatan-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Oh, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup. Terima kasih Yesus, kasih-Mu Bapa. Oh, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah. Yesus, dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Kemuliaan buat Tuhan. Berikan lebih lagi buat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh,
kami Yesus. Kasih Tuhan. Kaulah yang memampukan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur kepada Engkau Yesus yang telah mau mengorbankan hidup-Mu untuk kami orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menyelamatkan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan yang selalu menyakiti hati Engkau. Ampuni kami Bapa, ampuni. Karena kasih sayang-Mu Tuhan, karena cinta-Mu Tuhan terhadap kami. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Karena Engkau lebih dulu memberikan yang terbaik buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Biar pujian dan penyembahan ini Bapa menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau. Biar surga terguncang Tuhan. Coba kami semua Tuhan. Coba kami ubah kami semua Tuhan. Seperti yang Engkau ingini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Layakan hamba-Mu Bapa, agar hamba-Mu dapat melakukan seperti yang Engkau ingini Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara melalui hidup hamba-Mu. Karena siapa hamba-Mu ini Tuhan? Hamba hanya seonggok debu tanah yang tidak berguna. Tetapi Engkau penjunan kami yang membuat kami indah di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah siap mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk. Saudara sudah siap? Amimnya melempem. Saudara sudah siap? Ah, begitu dong. Itu namanya laki-laki yang perkasa. Kalau saudara boleh ada di tempat ini, itu semua karena Tuhan bukan? Kalau kita boleh bertemu, itu semua karena Tuhan. Kalau saudara ada di tempat ini bukan karena Tuhan, tapi karena kesalahan saudara. Kita mau diubahkan, kita mau minta ampun kepada Tuhan selagi masih diberi kesempatan. Ya Bapak, saya lihat dari tadi Bapak tuh kayaknya lemah, lemes, gak ada daya, kayak tidak mempunyai pengharapan. Kita harus punya pengharapan Pak. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu, Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita. Asalkan kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau menyatakan hidup kita kepada Tuhan. Inilah aku Tuhan yang sudah membuat kesalahan. Tetapi Engkau masih memberikan kesempatan untuk saya bertobat. Karena firman Tuhan itu tidak salah, saudara.
Luar biasa tadi pujian dinaikkan oleh Pak Eben. Wow, semangat berapi-api. Saya lihat ada yang berjoget-joget. Itu Bapak yang tadi tuh, yang orang Manado. Luar biasa loh. Orang Manado dari kecil sampai besar Kristen. Di Manado itu Pak, jalan 1, 2, 3 gereja, 1, 2, 3 gereja. Tapi kenapa dia menerima Tuhan Yesus di dalam sini? Padahal dari kecil, sekolah minggu, tapi tidak melakukan. Kita harusnya melakukan. Kita keluar dari sini, kita mau memuliakan nama Tuhan. Ya kan? Harus. Kita nyatakan kepada orang luar. Walaupun aku dari Cipinang, tapi aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita. Amin. Saudara, firman Tuhan, kita buka firman Tuhan di Mazmur 37, saudara. Maaf. Mazmur 36 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Ini saya berikan judul kasih Tuhan untuk selamanya. Karena kasih Tuhan itu untuk selama-lamanya. Gak pernah berubah. Kadang kita sebagai umat percaya kepada Tuhan, kadang kita berubah. Apalagi kalau kita sudah diberkati, kadang kita berubah, lupa untuk bergereja. Tadi kesaksian Opung tadi ya, saya hanya nangkep belakangnya, dia mau berobat, kata Opung jangan kembali lagi. Iyalah, dia sudah katakan jangan kamu kembali lagi. Akhirnya ya dia pulang, ya kan? Tapi bersyukur. Dia masih sempat dan dia masih bisa bertobat. Kalau tidak bertobat, dia ada di dalam mana? Di surga atau di neraka? Makanya kita selagi masih diberi kesempatan, kita bertobatlah. Amin. Kita sama-sama baca ayat ini. Mazmur 36 ayat 6. 1, 2, 3. Amin. Terang kemuliaan masih diberikan untuk kita. Berarti kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Karena kasih Tuhan itu sungguh nyata, saudara. Kasih Tuhan itu tidak ada duanya. Kasih Tuhan itu real, benar-benar nyata. Saudara, kalau bukan karena kasih Tuhan mungkin saya nggak berdiri di tempat ini, saudara. Saya akan saksikan kesaksian saya sedikit. Saya pernah hampir mati, saudara. Selama 3 bulan saya pendarahan, gak berhenti-berhenti. Duduk di tempat itu, bangku seperti ini itu bisa tembus. Padahal saya sudah pakai handuk, bukan softtek lagi, saudara. Maaf. Semua teman bilang, itu apa? Saya lihat darah Yesus. Saya dulu masih
pelayanan saya ini masih puji-pujian saudara. Kemanapun saya pergi melangkah saya hanya memuji Tuhan. Belum berani berdiri di atas mimbar, di belakang mimbar. Waktu saya terjadi seperti itu saudara, saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya orang gak punya, gak mampu. Selama 3 bulan pendarahan, coba saudara pikirkan. Di firman Tuhan ada wanita pendarahan yang sampai 12 tahun. Itu luar biasa, kita baru 3 bulan aja, saya udah gak bener-bener gak kuat. Habis benar-benar. Melayani Tuhan terus dengan pelayanan. Otomatis kalau kita pendarahan terus berarti darah kita udah gak ada kan, pasti pucat kan. Saudara tahu saya tutup dengan apa kepucetan saya supaya orang gak lihat saya sakit. Saya tutup pakai lipstick yang merah sekali. Jadi ngejreng gak kelihatan. Masa dia sakit? Waktu ada masalah terjadi saya langsung jatuh saudara, pingsan. Karena anak saya. Saya sudah siap Tuhan ambil. Saudara tahu HB saya tinggal berapa? 5,3. Dokter bilang ini ibu harusnya sudah mati. Saya masih dengar, saya bilang itu semua karena kemurahan Tuhan. Dokter bilang, ibu masih mendengar? Saya masih mendengar. Tuhan kalau engkau mau ambil saya siap. Tapi ada tapi Tuhan, anak saya sakit-sakitan. Kalau Tuhan ambil, anak saya siapa yang urus? Karena saya gak mau membebani keluarga. Saya mau biar dia ada di tangan saya. Singkat cerita saudara, saya masuk ke rumah sakit, harus dioperasi, harus mengeluarkan uang banyak, tapi saya tidak mengeluarkan sepeser pun. Amin. Itu semua karena kasih Tuhan. Karena janjinya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Allah yang mempunyai kehidupan kita pasti selamat. Pasti itu saudara. Jadi kita gak perlu takut. Tuhan memberikan saya kehidupan lagi. Saudara tahu waktu HB saya sudah habis tinggal 5,3 harus tambah darah. Berapa kantong darah saudara. Tetapi darah yang keempat, Tuhan bilang, jangan kamu pakai darah yang keempat. Karena saya udah bengkak semua. Tidak boleh. Saya hanya bilang ke suster, ini darah yang keberapa suster? Yang keempat. Jangan dipakai yang itu. Yang kelima saya minta. Nggak boleh ibu, harus yang keempat harus diisi. Jangan suster, bilang sama dokter jangan. Kalau orang yang berhubungan sama Tuhan pasti tahu. Tuhan tidak izinkan saudara. Tapi karena dokter bilang harus diisi, itu baru setetes masuk saudara, masukin lagi darah itu saya keluar muntah dari belakang keluar, dari mulut keluar. Coba. Saya rasa itu udah gedung rumah sakit itu besar banget. Saya muntah. Suster langsung cabut. Suster bilang sama dokter, ibu tadi udah minta dok, tapi saya paksa karena dokter bilang harus darah keempat harus masuk. Dia sudah tidak mau dokter, dia minta darah yang kelima, dia tidak mau darah yang keempat. Karena Tuhan yang suruh, jangan darah yang keempat. Saya nggak tahu darah apa itu. Yang keempat itu, saya bilang mungkin ini darah orang gila ya, nggak nerima darah saya kan, masuk ke tubuh saya nggak terima dia.
Keluar masuk yang kelima, baru selesai. Puji Tuhan, saya bilang. Saya hanya berkata begini, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Saya katakan gitu, Tuhan mengalirlah, karena tangan saya sudah besar, bengkak, sudah nggak bisa masuk darah itu. Saya hanya minta Tuhan, mengalirlah darah ini Tuhan. Kalau Engkau masih berikan kesempatan, supaya aku bisa mengurus anakku. Saya hidup, saudara, berjalan beberapa tahun. Tahun 2007, anak saya yang dipanggil Tuhan. Saya komplain lagi sama Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani, kenapa anak saya satu-satunya Tuhan ambil? Untuk apa saya hidup? Kalau anak saya diambil, ambil juga saya Tuhan. Di dalam rumah saya itu ada streaming, saudara. Gambar Tuhan Yesus, gambarnya 3 anak. Saya punya 3 anak. 3 anak saya, 3-tiganya Tuhan ambil. Apa enggak down kita? Buat apa pelayanan? Saya bilang nggak berguna. Tapi saya lihat itu streaming ngomong, kamu hidup untuk saya, kata Tuhan. Saya tersungkur, jatuh di bawah kaki Tuhan lagi. Tuhan, perkataan saya tadi yang komplain sama Engkau, saya cabut Tuhan. Saya serahkan hidup saya untuk Tuhan. Tahun 2010, 2007 anak saya, tahun 2010 suami saya. Habis semuanya, saudara. Tapi saya bersyukur. Seperti tadi lagu bapak-bapak tadi, lansia. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Indah rencana Tuhan itu, saudara. Waktu saya udah melayani Tuhan, akhirnya Tuhan kejar saya. Tuhan, Engkau mau apa? Saya sudah hidup dalam pelayanan. Tuhan, Engkau mau apa? Aku mau Engkau hidup hanya untuk aku. Saudara tahu? Karena sudah nggak ada siapa-siapa, walaupun ada keluarga besar, tapi Tuhan mengejar saya. Tuhan pilih saya, Tuhan panggil saya untuk menjadi hambanya. Dan saya menyerahkan hidup untuk Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya sekolah. Sekolah saya di Cianjur. Guru saya, pendeta besar saya adalah Bapak Pendeta J.E. Owandatu. Seperti lagu barusan dinyanyikan, indah rencanamu Tuhan. Itu ciptaan Pendeta J.E. Owandatu. Saya selalu panggil Om Yoyo. Singkat, lebih enak panggil Om Yoyo. Karena kasih Tuhan itu tidak ada duanya, saudara. Seperti kita mendapatkan harta yang berharga dari Tuhan. Itu kasih Tuhan. Harta itu sangat berharga. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk saudara dan saya. Ya kan? Darahnya sangat mahal. Kita tidak bisa bayar. Kita hanya bisa bayar dengan hidup kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mau menyerahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Kita diubahkan. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Ayat yang ke-7, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan.
Allah kita adalah Allah yang adil. Dia tidak bisa diselami dan kita tidak bisa menyelami apa yang menjadi pikiran Tuhan. Tetapi kalau kita bisa bersatu, mengenal hati Tuhan, kita bisa menyatu dengan hati Tuhan, kita pasti mengerti. Jadi sungguh-sungguhlah, saudara-saudara, sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan masih mengampuni, masih ada pengampunan. Masih ada pengampunan, saudara. Ya Pak, masih ada pengampunan ya Pak. Jangan tertidur Pak. Lawan Pak iblis Pak. Jangan biarkan iblis mentiup Bapak sehingga Bapak tertidur. Jangan Pak. Iblis tahu otak kita, pikiran kita, jiwa kita itu ada di sini. Jadi dia mengintimidasi kita dari sini. Bangun, jangan beri kesempatan iblis untuk kita gak mengenal firman Tuhan. Karena iblis itu sungguh pintar dan mengenal firman Tuhan. Jadi kita jangan dikecoh oleh iblis. Biarlah kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya mau tanya saudara, selama saudara tinggal di sini masih baca firman Tuhan tidak? Tadi ayat yang saya bilang itu ada di mana kalau masih baca firman Tuhan? Yang ini, selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia berkenan ditemui, itu adanya di mana ayatnya? Kalau memang katanya baca firman Tuhan. Di mana? Opung? Itu terdapat di Yesaya. Itu terdapat di Yesaya, selama berserulah kepadaku, kata Tuhan. Jadi selama kita masih ada masalah tantangan, berseru kepada Tuhan. Karena dia dekat, dia tuh nggak jauh loh dari kita. Ini kesaksian saya lagi. Waktu saya sakit, sekujur tubuh saya sakit dari atas kepala sampai kaki itu nggak bisa dipegang. Saya tugas firman Tuhan. Saya bilang kepada teman saya WA, tolong ambil alih tugas saya sakit. Oh saya meriang banget. Kok dibaca lagi? WA-nya nggak dibaca. Tolong dong Bu, ambil alih tugas saya nggak bisa melayani. Kok nggak dibaca? Ya pantas aja karena saya nggak begitu ngerti dengan HP. Ternyata HP saya nggak diisi kuotanya. Saya ketawa jadinya. Tapi saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, bangun kamu, kerjakan tugas kamu. Ya Tuhan, bangun saya. Masih meriang-meriang, aduh harus mandi. Gak mungkin kan mau pelayanan gak mandi. Saya mandi buru-buru, bungkus lagi selimut, hilangin dinginnya. Saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, saya mau bertanggung jawab apa yang Tuhan percayakan sama saya. Saya belum siap, firman-Nya apa yang harus saya bawakan. Tuhan hanya kasih satu ayat, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Di saat kita sakit, Tuhan itu ada dekat kita. Maksudnya apa sih Tuhan? Saya bilang, saya baca lagi. Oh yes, jadi yes kan.
Engkau luar biasa Tuhan. Kau kasih ayat itu. Walaupun engkau sakit, aku ada, aku merasakan. Begitu pula dengan saudara. Atau saudara melakukan yang tidak benar, Tuhan merasakan. Karena Tuhan melihat. Pasti kalau saudara dekat sama Tuhan, pasti Tuhan berbisik, jangan lakukan itu anakku. Kadang-kadang kita menepis, aku mau itu. Jangan anakku. Ditepis lagi. 3 kali kalau Tuhan ngomongkan. Luar biasa Tuhan kita. Dia tahu isi hati saudara. Dia tahu isi hati dari Pastor Immanuel, Bapak Pendeta Immanuel. Dia tahu. Dia tahu isi hati saya. Tuhan tahu isi hati saudara. Karena yang punya dunia ini adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tahu isi hati kita, pikiran kita. Tapi ada mulut dan pikiran kita harus berbicara kepada Tuhan. Ada komunikasi sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat yang ke-8. Betapa harganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap. Betapa berharga kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Seperti induk ayam kalau hujan. Anak-anaknya dipanggil, dia udah membangkang. Ditutup. Seperti itu kita ditutup oleh Allah. Dilindungi. Atau kita berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan, Tuhan tetap melindungi saudara. Dia tutup. Dia bukakan semua supaya saudara bertobat. Ya kan? Kalau orang yang biasa mencuri udah keenakan, Tuhan kasih kesempatan itu. Tapi ada saatnya Tuhan tangkap kita, ditangkaplah kita. Tuhan menangkap. Jangan supaya kita tidak melakukan lagi kelakuan seperti itu, Tuhan tangkap kita. Taruhlah kita di sini supaya kita bertobat. Karena Tuhan sayang. Amin. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan sayang kepada Opung, Tuhan sayang kepada kita semua. Saya selingi, saya tadi belum mengenalkan diri ya. Sengaja ya Pak. Saya namanya Ibu Vera Tresya Kaja. Papi saya orang NTT, Sabu. Mami saya orang Ambon, Indo Belanda. Jadi saya campuran. Tapi saya besar di Bandung, saudara. Jadi saya selalu bilang orang Bandung, tapi suami saya orang Manado. Makanya saya tahu. Bapak tadi tetap perlente walaupun umur 75, mau masuk 75 tetap gayanya, wah. Iya betul kan. Kalau Opung, tapi dia tetap perlente karena dia pakai dari atas bawah sampai ke sepatu saya perhati. Betul-betul orang Manado. Dia tetap tidak mau, orang Manado tuh memang begitu. Karena saya lihat suami saya begitu, saudara. Necis, maunya tetap bagus. Walaupun gak punya apa-apa di dapur, yang penting penampilan. Oke. Tapi kalau saya sih, om saya bilang, kalau kita tidak punya apa-apa di rumah, tidak punya makanan, tidak punya apa, jangan orang tahu. Ya saya belajar seperti itu. Gak punya, mau makan gak ada. Iya, saya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya kan hanya berharap sama suami, sama Tuhan. Pertama sama Tuhan, kedua sama suami waktu suami masih ada.
Saya duduk bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya nggak punya beras, saya nggak punya ini, saya nggak punya ini. Saya bilang sama Tuhan. Tiba-tiba ada teman saya. Tok, 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 tok. Suami saya belum pulang, dia masih pergi. Ada yang ketok pintu. Saya masih berdoa. Ketok lagi sampai 3 kali baru saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya udah menyerahkan semua masalah saya kepada Tuhan. Begitu teman saya ketok-ketok, saya buka. Ada apa? Saya disuruh Tuhan datang ke sini. Puji Tuhan. Saudara tahu dia datang bawa apa? Pasti bawa berkat ya Pak Immanuel. Bawa berkat. Tahun berapa itu ya? Tahun 78 itu kalau 50.000 itu masih sangat berharga ya. Karena suaminya baru pulang belayar, dia kasih saya 50.000 dengan ayam panggang 6 biji, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saya tidak kelaparan. Begitu dia kata, saya nggak bisa lama-lama ya. Saya hanya kasih ini dan saya kasih ini. Terima kasih Tuhan berkati. Saya nggak bisa balas kebaikan kamu, tapi saya bawa dalam doa. Tuhan akan memberkati kamu 100 kali ganda. Saya bilang. Enggak 30, 60 atau berapa, enggak 100 kali ganda. Tuhan 100 kali ganda kasihkan kepada dia. Karena saya nggak bisa membalas. Suami saya belum pulang, saya udah masak nasi buru-buru. Karena takut anak saya pulang, dia harus makan kan. Kalau kita kan masih bisa mengencangkan perut. Yang penting anak dan suami makan, nggak perlu tahu dari mana. Suami saya katanya nggak punya beras. Kok ini ada beras? Ya itulah kasih anugerah Tuhan. Kamu pakai kekuatan kamu, saya pakai kekuatan saya datang kepada Tuhan. Saya bilang begitu. Makanya belajar jadi imam itu tunduk di bawah kaki Tuhan. Makanya saya senang kalau ada pria-pria itu setia kepada Tuhan, rajin beribadah, sampai saya menetes air mata. Wow Tuhan, saya senang, tapi saya juga berbahagia karena anak, suami saya sudah ada bersama Engkau. Saya yakin mereka bersama dengan Engkau. Karena perbuatan kita sebagai ibu dan sebagai istri melakukan. Saya lakukan untuk mereka. Mau apapun terserah. Tapi pernah suami saya pernah bilang begini saudara. Ini baru diingetin. Mah, izinin saya supaya kita bisa kaya. Caranya, saya bilang gitu, caranya kamu mau gak kaya? Ya mau lah kaya kalau untuk Tuhan, kalau dari Tuhan saya mau. Caranya gimana? Kamu kerjanya hanya begitu. Kok bisa kaya cepet? Bisa cepet kaya. Begitu dia bilang, saudara tahu, saya mau jual narkoba. Waduh, saya bilang, no, tidak, saya nggak mau makan uang kayak gitu, lebih baik saya hidup seperti ini. Kamu kasih uang 10.000 sama saya masih bersyukur. Daripada saya kaya, kamu tidak ada, lebih baik nggak usah. Akhirnya bersyukur, Tuhan itu baik. Karena saya taat, takut dia tidak berani melakukan. Karena saya nggak mau kalau kamu mau melakukan seperti itu, ya udah jangan hidup dengan saya. Ya kan Pak Im? Takutlah saya. Saya sakit aja males minum obat, saya pusing aja males minum obat. Saya pikir kalau minum gitu ya udah, aduh, nggak mau saya. Saya paling nggak suka cium bau minum-minuman, nggak bisa. Cium bau kopi aja saya nggak bisa, pusing saudara. Saya mabok, orang bikin kopi, saya udah tutup. Kenapa? Bau kopi pusing. Itulah firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Berikan kemuliaan, kita tutup saudara dengan Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik,
Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi kita harus tetap setia, taat, takut hanya kepada Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan, tidak saya panjang lebarkan. Biar kita hidup hanya dapat untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa. Oh, dirubah aja lagunya, dia nggak hafal. Ini lagu lama. Kalau orang Manado pasti tahu. Kasih Yesus indah dalam Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Dari awal kita angkat pujian kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, pegang tanganku lupakan sangat. Kita angkat pujian ini dari awal kembali. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Kita Yesus sudah berhenti berbicara, biar Roh dalam Kudus jiwaku. terus berbicara dalam kehidupan kami semua yang ada di tempat Tak ini. dapat Biar kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Yesus, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita akan masuk dalam persembahan sekaligus mengucap syukur atas firman Tuhan. Kita masuk dalam doa kepada hambanya.
Kami bersiap untuk doa mengucap syukur atas firman Tuhan sekaligus doa persembahan. Mari bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami berterima kasih mempunyai Bapa seperti Engkau. Engkau lihat kami satu persatu hari ini, Bapa. Ini bukan karena kebetulan aku ada di sini dan semua sahabat-sahabatku di sini. Biarlah kiranya persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua pengorbanan-Mu untuk kami di kayu salib. Tanpa salib-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami ada karena kasih-Mu ya Tuhan. Semua kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Kami segenap hati memberikan persembahan untuk menyenangkan-Mu. Terimalah Bapa persembahan kami ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sambil dengan penuh sukacita kita berikan persembahan, kita angkat pujian Gandol Gusti. Boleh kita. Yes. Saya undang kita bangkit berdiri. Bukan dino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Dino wengi Gandol Gusti. Orang bakal ciloko angin loriku mulya sainyo. Atiku raya tentram, atiku raya seneng, aben dino kuloni Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Gandol Gusti, dino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Gandol Ringo, Gandol Gusti. Gandol, 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 Gandol Gusti. Haleluya. Silakan duduk. Baik, saudara terkasih, kita akan naikkan pujian syafaat kita. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Sebelumnya kita angkat pujian. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau. Yes, tiada seperti Engkau. Saya undang kita bangkit sama-sama katakan sebab kau besar. Haleluya. Sebab kau besar.
Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah pagi menjelang siang ini. Sangat luar biasa Engkau bekerja untuk memberkati setiap kami. Kami tadi boleh datang dalam cemas bimbang ataupun letih lesu, tetapi melalui persekutuan ini, hadirat Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang luar biasa, semua telah menggantikan itu menjadi sukacita, kemenangan, damai sejahtera. Bahkan kami yang bimbang ragu, Tuhan sudah berikan dahaga dan kesukacitaan yang luar biasa. Bahkan kami juga yang tadinya sakit sudah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Saatnya kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat keluarga kami, seluruh keluarga binaan Gereja Jemaat Petrus yang sedang dalam proses pengurusan PB, CMB, CB, PK, banding, kasasi, dan gerasi. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu yang dalam proses pengurusan ini. Mulai dari awal proses sampai selesainya proses itu. Semua oknum-oknum bahkan instansi yang terkait dalam proses pengurusan itu, kami percaya Tuhan turut campur tangan. Dan setiap anak-anak-Mu yang dalam proses pengurusan ini akan mendapatkannya dengan hasil yang terbaik dari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau baik bagi setiap kami. Kami berdoa juga untuk keluarga kami, warga binaan yang sedang dalam sakit, mungkin ada di blok, ada di klinik, bahkan datang di sini dalam keadaan kondisi lemah. Darah Yesus Kristus ada pada tubuh mereka saat ini semuanya. Dalam nama Yesus, darah itu memberikan kesembuhan, kesehatan, pemulihan di dalam nama Yesus. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Kepala Lapas kelas 1 Cipinang, Bapak Enget Pulungan Prayer Manik, bahkan serta seluruh jajarannya Tuhan. Engkau berikan hikmat, pengertian, kecerdasan Tuhan, kekuatan, dan selalu ada dalam pemeliharaan Yesus Kristus. Berikan mereka kekuatan setiap saat dalam mereka melakukan tugas. Berikan mereka hikmat dan pengertian untuk boleh mengayomi, memimpin, membina setiap warga binaan yang ada di lapas kriminal kelas 1 Cipinang ini. Berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, Bapak Pembina Rohani Gereja Jemaat Petrus, untuk Bapak Agus Orlando dan Bapak Prendo. Kami berdoa anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu ini berkati terus hikmat dan pengertian, mengayomi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Berikan kepada mereka otoritas karisma dan senantiasa mereka terus boleh kuat, tangguh, dan siaga Tuhan, dan boleh mengayomi setiap jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga kami, pengurus gereja ini, para tamping dan pekerja Gereja Jemaat Petrus. Anak-anak-Mu ini sudah Engkau pakai dengan luar biasa. Mereka setia, walau terkadang mereka penuh beban. Tuhan, kami percaya ini adalah proses bagaimana Tuhan siap untuk membentuk mereka untuk menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa nantinya bagi perluasan kerajaan-Mu. Berikan pemeliharaan penyertaan-Mu atas mereka. Setiap jerih lelah yang mereka lakukan untuk mempersiapkan setiap ibadah pagi maupun siang, kami percaya Engkau balaskan berlipat-lipat kali ganda. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat-Mu, bahkan tutup bungkus dan lindungi mereka senantiasa ada terus dalam pemeliharaan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, ada gereja, yayasan, komunitas yang melayani di Gereja Jemaat Petrus ini Tuhan. Setiap mereka yang telah ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, Engkau berikan hikmat-Mu, pengertian, otoritas, karisma, dan wibawa serta tanda-tanda percaya pada Yesus Kristus. Memperlengkapi Engkau Tuhan untuk setiap kebutuhan pelayanan mereka, kesehatan mereka, bahkan kebutuhan-kebutuhan jasmani untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap pelayanan di tempat ini. Bahkan waktu mereka, keluarga mereka, Engkau berkati Tuhan.
Kami percaya Engkau sungguh sangat baik dan senantiasa mempersiapkan mereka untuk boleh menjadi pelayan-pelayan yang handal, untuk memenangkan jiwa-jiwa di tempat ini menjadi jiwa-jiwa yang berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia bagi Yesus Kristus, Yesus Kristus bagi Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam lawatan Tuhan, damai sejahtera Yesus teristimewa seluruh lapas maupun rutan yang ada di seluruh Indonesia, seluruh warga binaan yang ada di lapas rutan seluruh Indonesia. Tuhan lawat, Tuhan berkati. Kami berdoa buat presiden kami dan wakil presiden serta seluruh jajarannya. Diberkatilah mereka dengan pimpinan Yesus Kristus. Diberkatilah mereka dengan hikmat-Mu ya Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat istri, mama, papa, dan anak-anak kami warga binaan yang ada di tempat ini. Mereka yang ada di luar sana Tuhan. Tuhan berkati istri, anak-anak, papa, mama, bahkan saudara-saudara kami ada di luar sana. Untuk sandang pangan papan mereka. Tuhan berkati Bapa. Tuhan berkati Yesus. Kalau pertolongan bagi mereka Tuhan. Karena kami menyadari mereka tanpa kami Tuhan. Tuhan, kekuatan kami, pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Kau berkati mereka Tuhan. Kaulah gembala atas hidup mereka. Saudara terkasih, mari kita berdoa untuk doa pribadi kita masing-masing. Berdoalah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. oleh karena kebaikan, Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi mari dengan iman bagiku. katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dari hatimu dengan iman katakan Aku percaya, kami percaya Bapa. berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita mau menerima berkat. Arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadah ke surga. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini langit terbuka, mencurahkan berkat-Nya kepada Bapak Ibu sekalian di tempat ini, sehingga engkau dibenarkan menjadi manusia-manusia yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Dan mulai hari ini, setiap pokok doamu Tuhan jawab
sempurna dan segera. Berkat Abraham, Ishak dan Israel turun ke atasmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Tuhan menyinari wajahnya sehingga keturunanmu tidak akan ada yang meminta-minta. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami tutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah yang besar, Raja yang mulia, dan Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama katakan Allah yang besar. Yes. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku Aku membaptis engkau demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini engkau mati bersama Kristus dan bangkit bersama Yesus Kristus, menjadi pemenang lebih dari pemenang.